Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ido Febri Andika Wiba, founder Ziyadah Consulting. Kali ini kita membuat video dan diupload di Ziyadah Consulting Channel, official YouTube channel Ziyadah Consulting, yang isinya nanti mengenai bagaimana perusahaan seorang pengusaha muslim Allah mudahkan atas izin Allah untuk bisa scale up, berkembang, tumbuh kokoh dan mempunyai tim handal sehingga bisa berkah juga karena menerapkan syariat dan bisa lebih bermanfaat, lebih baik, lebih luas dan lebih besar sesuai dengan misi Ziyadah Consulting. Kita ingin membantu para pengusaha muslim untuk bisa mempunyai perusahaan yang kita sebut tadi. Baik, izinkan kami berbagi kali ini di video yang terakhir tentang syirkah. Dari 7 poin yang kita sudah bahas dan 3 video tentang studi kasus, kali ini video yang ketiga yang akan membahas dari 3 poin yang terakhir, yang hal ini menjadi konten IG di Ziyadah Consulting ya. Baik, ketiga poin terakhir adalah kita harus perlu memperhatikan dalam bersyirkah, yaitu partner bisnis yang dipilih oleh perusahaan yang akan kita ajak bersyirkah, baik itu perusahaan yang akan dimulai maupun perusahaan yang sudah jalan. Kemudian yang kedua, perlunya juga diperhatikan standarisasi dan sistemasi yang ada di perusahaan tersebut, baik berupa perencanaan jika perusahaan itu belum jalan maupun sudah jalan, sehingga perlu juga nantinya pada saat jalan dicek implementasinya. Jadi tidak hanya dimiliki tetapi juga diterapkan. Baik, yang terakhir adalah bagaimana perencanaan jika syirkah berakhir dalam kondisi apapun, baik kondisinya bangkrut atau terjadi suatu hal sehingga perlu diakhiri sebelum masa syirkah berakhir. Begitu pula pada saat kondisi masa syirkah berakhir ini bagaimana? Yang bisa kita singkat dengan istilah exit plan ya. Baik, banyak saya ketahui dari beberapa kasus tentang partner bisnis yang dipilih yang bisa kita anggap sebagai tim eksternal ya. Kita bisa sebut partner bisnis kita ini adalah tim eksternal kita, sehingga yang namanya tim jelas akan berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Contoh kasusnya misal pada saat kita akan mengurus sertifikasi halal, maka dalam salah satu persyaratannya kita diminta untuk menyertakan supplier bahan baku kita yang juga memiliki sertifikasi halal. Ini jelas akan berkaitan dengan partner bisnis yang dipilih. Maka ini perlu diperhatikan pada saat kita akan bersyirkah. Apakah partner yang dipilih oleh perusahaan bisa menunjang pertumbuhan perusahaan, karena kita pastinya anggap mereka adalah tim eksternal kita. Ada suatu cerita yang diceritakan oleh teman saya bahwa perusahaan seperti Hokkaka Bento pada saat juga ingin memiliki sertifikasi halal, mereka mendorong partner bisnisnya dari supplier kecap mereka untuk juga bisa mempunyai sertifikasi halal, karena itu adalah syarat dari lembaga MUI untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Sehingga pada saat mereka mendorong perusahaan kecap tersebut untuk mempunyai sertifikasi halal dan akhirnya Hokkaka Bento mempunyai sertifikasi halal, nah maka diceritakan oleh teman saya bahwa ada kenaikan omset sebesar 100% dari 800 miliar per bulan menjadi
1,5 triliun per bulan. Sehingga juga bisa partner bisnis ini mempengaruhi seperti service level. Banyak terjadi di UKM tidak bisa memenuhi permintaan dari pelanggan karena supplier yang dipilih mengalami hambatan untuk memberikan stok pada mereka. Ya, baik stok bahan baku atau stok barang yang dijual misalkan. Nah, sehingga service levelnya menurun ya. Jadi yang seharusnya bisa dilayani menjadi tidak bisa dilayani pelanggan tersebut karena kendala stok ya. Stok ini bukan kendala dari internal tetapi bisa jadi dari kendala eksternal, yaitu pemenuhan bahan baku misalkan, atau misalkan kita menjual barang jadi, maka pemenuhan barang jadi oleh supplier kita ya. Maka untuk solusinya saya sarankan jelas kita harus memilih atau mendulukan memilih partner yang profesional. Jika tidak bisa, maka kita bisa mendorong mereka untuk menjadi profesional. Kemudian untuk standarisasi dan sistem nih, ini juga akan berkaitan dengan exit plan nantinya. Ya, jadi ada beberapa kasus memang karena standarisasi ini sudah kita jelaskan pada saat kita membahas poin-poinnya ya, untuk memudahkan tim yang pertama ya, dan untuk memudahkan tim mencapai sesuatu ya, karena ada standarnya, ada normnya, dan tim akan terbantu juga jika standarisasi ini disistemkan ya. Maka ini sangat penting ya untuk perusahaan agar bisa dengan izin Allah berkembang ya, bertumbuh. Karena apa? Karena standarisasi dan sistem ini jika terjadi masalah dan risiko pada perusahaan, maka perusahaan yang memiliki atau punya standarisasi yang banyak di proses bisnisnya, atau setiap proses bisnisnya ada standarisasi maksud saya, dan dibantu dengan sistemasi, maka seharusnya ya dengan izin Allah perusahaan ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan mudah dan dengan baik, dengan hasil yang optimal, juga menanggulangi risiko dari perusahaan itu dengan baik dan optimal. Salah satu contoh sistem yang harusnya bisa kita adakan atau miliki di perusahaan, misalkan sistem daily meeting, daily monitoring, weekly meeting, weekly monitoring, atau monthly meeting dan monitoring. Karena sistem ini harusnya ada, karena dengan adanya sistem meeting yang berkala tadi ya, yang ditetapkan oleh perusahaan, maka seharusnya banyak terjadi evaluasi, sehingga pada saat banyak terjadi evaluasi seharusnya ya dengan izin Allah masalah mudah diatasi karena seringnya berkoordinasi maksud saya. Maka ini juga berkaitan dengan exit plan yang saya sebut tadi. Ada beberapa kasus ya, 2 kasus yang saya ingat. Yang pertama adalah teman saya yang menginvestasikan atau bersirkah dengan akad mudharabah pada perusahaan fried chicken, fast food fried chicken. Jadi perusahaan ini mempunyai banyak cabang ya, tetapi mungkin belum detail pada saat melakukan standarisasi dan sistemasi pada perencanaan sirka berakhir. Maka teman saya mengalami jadi beliau menginvestasikan dananya di salah satu cabangnya perusahaan ini, dan ternyata qadarullah perusahaan di cabang itu mengalami kebangkrutan. Nah, kenapa? Karena mengalami kerugian lebih besar cost daripada revenue, sehingga mengalami kerugian selama 8 bulan. Dan selama 8 bulan itu ya saya tanyakan, tidak ada penanganan yang detail, tidak ada penanganan yang tersistem dan terlapor kepada para investor. Jadi seakan-akan dibiarkan begitu saja gitu kan. Jadi penanganannya tidak detail dan tidak tersimulasi. Harusnya
apalagi franchise ya, harusnya standarisasi dan sistemasinya sudah ditentukan di awal sebelum mereka memutuskan untuk memfranchise-kan perusahaan ini gitu kan. Maka saya bilang ini menurut saya perusahaannya tidak siap. Kenapa? Karena sampai 8 bulan tanpa penanganan. Bahkan ketika 8 bulan bangkrut, kehabisan cash, tersisa aset sampai hampir 2 tahun. Ya, sisa aset itu tidak bisa menjadi uang cash. Dengan janji akan dijual. Tapi ternyata tidak terjual juga. Sehingga para investor juga menunggu berapa sisa hasil usaha atau berapa sisa modal yang bisa mereka terima kembali. Maka sudah saya sampaikan ya, bahwa pada saat kita membahas poin exit plan, jika dia berupa aset tetap, nah, ini saya sampaikan karena dari kasus ini terjadi ya. Kapan batas kita menjual, berapa harganya, bagaimana cara jualnya dan lain sebagainya, harusnya disampaikan di depan ya, karena pastinya pada saat berakhir syirka, apabila itu bukan by project syirkanya, dia mudah roba berupa bisnis ya, sehingga ada proses sana, sehingga pastinya ada modal yang menjadi aset di akhir syirka ya. Sehingga itu bagaimana cara menangannya, apalagi dalam kondisi rugi seperti ini, pastinya investor sudah pasti ada harapan untuk aset itu bisa segera terjual ya. Baik, dan ada satu lagi kasus dari teman saya yang bersyirka ya, dengan akad mudharabah pula. Dia tidak mempunyai juga standarisasi dan sistemasi yang baik, sehingga malah bahkan setiap bulannya tidak ada laporan keuangan yang disajikan kepada investornya. Ya, kemudian juga pada saat syirka berakhir, dengan masa syirka berakhir, ini juga tidak jelas penanganannya. Ya, meskipun disampaikan bahwa tidak untuk aset tetapnya sedikit ya, tapi banyak menjadi barang yang dijual ya, jadi modalnya banyak menjadi barang yang dijual ya. Meskipun ini lebih mudah untuk kita liquidkan, untuk kita jual karena dia barang yang dijual, tetapi tetap investor perlu menunggu dan perlu disampaikan berapa lama kita akan menjual produk ini ya, dan bagaimana cara menjualnya dan berapa harga yang harusnya disepakati ya. Jadi ini terjadi permasalahan apabila kita tidak mempunyai standarisasi dan sistemasi, yang tidak memilih partner bisnis yang tepat ya, kemudian tidak memiliki juga perencanaan pada saat syirka ini berakhir dalam kondisi apapun. Baik, saya sudah sampaikan ya, syirka ini merupakan solusi, harusnya ya, solusi dalam Islam, sehingga seharusnya dalam syirka kita harus saling memberikan manfaat. Insyaallah Ziyadah Consulting siap membantu menyiapkan bisnis Anda agar bisa dengan izin Allah ya, memberikan manfaat yang optimal saat bersyirka ya, baik perusahaan ini baru mau jalan atau perusahaan yang sudah jalan ya, dan juga siap membantu Anda untuk menganalisa bisnis ya, yang akan Anda pilih untuk dilakukan bersyirka. Alhamdulillah selesai sudah semua 7 hal yang perlu diperhatikan dalam saat kita bersyirka. Poin-poinnya sudah kita bahas satu persatu, sudah kita lebih detailkan lagi dari berupa tulisan konten kami di IG, di Instagram kami. Kemudian kita juga tambahkan, alhamdulillah memudahkan, kita tambahkan studi kasus ya, dari poin pertama tentang akad syirka yang harus sesuai syariat, kemudian poin 3 dan sampai 5 ya, dan sekarang poin 2 sampai 4 maksud saya, kemudian poin 5 sampai 7 yang kali ini kita bahas ya, sehingga totalnya 10 video ya, dengan studi kasus yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Jika ada manfaatnya bisa di like dan di subscribe Ziyadah Consulting Channel. Insyaallah kita akan membuat video-video yang semoga bermanfaat buat pengusaha muslim agar bisa scale up ya, dan
memberikan manfaat yang besar dan luas dan lebih baik ya. Kemudian juga selalu akhirnya ingat untuk bisa menerapkan syariat Allah agar usaha dan bisnis kita tidak membahayakan kita di akhirat nanti. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian saya doakan semoga pengusaha muslim yang sedang bersedekah dan akan bersedekah selalu dimudahkan Allah ya untuk saling memberi manfaat ya tanpa ada pelanggaran syariat ya, dan berakhir dengan baik-baik saja. Amin. Baik, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.